Daripada UGM hancur namanya, hancur-hancurnya, saya tidak mau tempat saya belajar malah dirusak hanya karena untuk seorang Jokowi. Saya tidak mau. Memang siapa Jokowi kan? Tempat saya belajar, saya menimba ilmu, baik-baik saya merantau dari rumah orang tua saya di Pematang Center ya tahun 94, naik bis ALS 3 hari 3 malam terus dirusak ya. Oleh karena kayak gini, inilah saya rekonstruksi, Bu. Pakai font Times New Roman 18 ini kan ya. Inilah lembar pengesahan Joko Widodo. Ini dia. Kalian bisa rekonstruksi di rumah masing-masing. Tulislah ini. Tahun 1985. Kalian rekonstruksi, kalian ulang, tulis ini. Nih. Di aplikasi kalian Word. Bayangkan. Berarti lembar pengesahan ini, Bu Opa, Bu Rektor, ini diproduksi setelah ada MS Word, setelah ada Times New Roman. Tahun 1985, ya Bu, itu Windows 1 saja, versi pertama itu belum masuk ke Indonesia, tahun 85. Dokumen asal muasal sekolah Jokowi kan kalau di ijazah SMA-nya kan dia di SMA 4 Surakarta ya, 4 atau 6. Yang sebelumnya itu kan SMA Pembangunan gitu. Ya. Tapi di dokumen ini wisuda ya, foto-foto wisuda itu disebutkan bahwa Jokowi asalnya SMA dari Yogyakarta gitu loh. Ini kan nggak nyambung gitu. Alumni UGM itu kalau ditanya masyarakat, Mas kuliah di mana? UGM itu bangga. Mas alumni mana? UGM itu bangga. Kalau sekarang ditanya, Mas kuliah di mana? Mas alumni mana? UGM. Mas ijazahnya asli nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, hari ini sudah puasa ke 16 ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya menjalankan ibadah puasa dengan maksimal sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah pertengahan puasa ini teman-teman sekalian, kita ada satu berita yang menarik, walaupun ini sebenarnya sudah lama diungkap dalam persidangan Gus Nur dan Bambang Tri. Kali ini ada salah satu tokoh lagi ya. Siapa namanya tadi Antum sebutkan? Rismond Hasihholan Sianipar. Nah, Rismond ini baru-baru ini viral ketika mengungkap identitas atau ijazah yang ada di UGM milik mantan Presiden Joko Widodo yang dia katakan 1 miliar persen palsu. 100 miliar persen palsu. Nah ini kan sudah sebenarnya itu sudah kita bahas lama, tapi mungkin saya ingin supaya ini mempertegas lagi. Di samping kita sudah ada Bang Ahmad Kozinuddin. Beliau adalah pengacara Gus Nur dan Bambang Tri waktu itu yang disidangkan di Solo, dan berakhir Gus Nur dan Bambang Tri di penjara sampai dengan hari ini gara-gara mengungkap ijazah Presiden Jokowi. Nah setelah ada bukti atau setelah ada pernyataan yang lebih mengejutkan ini, kira-kira gimana nih Bang? Ya, yang jelas begini ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang diungkap oleh ahli forensik digital yang juga alumni Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada ya, Rismond Hasihholan Sianipar ini sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi Rismond itu kan menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi di UGM dengan gelarnya sarjana teknik kalau sekarang ya, kalau dulu kan insinyur begitu, itu palsu, berangkat dari dua dasar atau dua argumentasi. Yang pertama terkait dengan font Times New Roman yang digunakan dalam skripsi Jokowi sampai lembar pengesahan, termasuk juga ijazah Jokowi yang juga menggunakan font Times New Roman. Menurutnya pada tahun 1985 kelulusan Jokowi yang konon lulus dari UGM gitu ya. Saya sebut saja konon ya. Konon lulus UGM. Di tahun 85 itu teknologi mesin ketik itu masih manual. Belum ada mesin ketik digital menggunakan teknologi komputasi, apalagi
font Times News Roman menurutnya itu baru diperkenalkan oleh Microsoft Word itu di tahun 1992. Oke. Jadi tidak mungkin kan di tahun 85 skripsinya diketik dengan menggunakan teknologi masa depan tahun 92. Itu yang pertama. Yang kedua, Rismond juga meyakini bahwa tanda tangan yang digunakan dalam ijazah Jokowi yang katanya konon juga lulusan kehutanan UGM gitu. Katanya sih industri kayu ya jurusannya begitu yang diulas oleh Bambang Tri begitu. Itu tidak identik, dia pastikan itu bukan tanda tangan dari rektor dan dekan Fakultas Kehutanan, bukan dari tanda tangan rektor UGM dan juga bukan tanda tangan dari dekan Fakultas Kehutanan. Dia menduga itu tanda tangan ditiru. Sekarang kan banyak ahli tiru-tiru begitu ya. Atau mungkin tanda tangan oplosan gitu ya. Karena minyak pun bisa dioplos gitu. Nah, saya ingin menegaskan begini ya. Yang pertama, apa yang diungkap oleh alumni UGM itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Apa yang diungkap oleh ahli forensik digital Rismond Hasiholahan Sianipar itu bukan hal yang baru. Karena sebenarnya jauh sebelum Rismond mengungkap ini ya, saudara Bambang Trimulyono itu sudah mengungkap muskilah atau persoalan atau masalah ijazah dan skripsi Jokowi itu di bukunya yang berjudul Jokowi Undercover 2 dengan tema lelaki berijazah palsu. Bahkan dalam subtema siasat licik UGM, nah di situ kan ada subbab ya, ada dokumen cemplon, ada Wahyu Nurwindu ya, Bambang Nurwindu itu yang bohong dan macam-macam lah ya. Itu ada di siasat licik UGM di halaman 185 seterusnya begitu. Itu ditegaskan juga oleh Bambang Trimulyono bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Argumentasinya juga sama. Ini yang berkaitan dengan font Times News Roman yang digunakan dalam skripsi dan juga ijazah Jokowi. Bedanya begini, kalau versi Rismond Hasiholahan Sianipar kan font Times News Roman itu baru diperkenalkan Microsoft tahun 92. Nah, kalau versinya Bambang Tri tahun 1990 begitu. Itu saja, tapi argumentasinya sama. Termasuk tanda tangannya juga sama. Artinya temuan hari ini sebenarnya bukan, kalau dalam istilah hukum, bukan bukti baru. Karena ini adalah bukti yang sudah lama diungkap oleh Bambang Trimulyono. Dan bukti ini sebenarnya juga sudah kami ajukan di Pengadilan Negeri Surakarta saat membela Bambang Trimulyono dan Gus Dur ketika dia didakwa telah mengedarkan kabar bohong dengan mengatakan ijazah Jokowi itu palsu. Yang kedua, sebenarnya apa yang diungkap oleh Bambang Trimulyono jauh lebih sistematis dan komprehensif. Kenapa saya sebut sistematis dan komprehensif? Karena acuan untuk menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi itu palsu bukan hanya berangkat dari data dokumen skripsi dan dokumen ijazah Jokowi yang menggunakan font Times News Roman. Banyak sekali ya variabel-variabel atau faktor-faktor yang dijadikan dasar simpulan oleh Bambang Tri di dalam bukunya Jokowi Undercover 2 dengan tema lelaki berijazah palsu. Masih banyak beredar nih, bisa di-download juga. Saya juga masih ada, saya simpan juga. Iya. Kayak gitu. Analisisnya itu banyak diantaranya ya. Pertama dari sisi foto. Foto yang ada di ijazah itu tidak identik dengan foto Jokowi. Nah, jadi itu fotonya kan berkacamata. Itu juga dipersoalkan. Kan umumnya kan kalau ijazah itu nggak boleh kacamata. Nah ini kok pakai kacamata. Tapi sekarang justru Jokowi tidak pakai kacamata. Apakah hanya demi untuk ya acara ijazah Jokowi pakai kacamata dulu? Setelah wisuda selesai, foto ijazah selesai, baru kacamatanya dibuka? Kan enggak. Itu yang kemudian dipersoalkan. Dan kemudian kan muncul juga analisis fisiologi ya terkait ya, itu juga diungkap oleh Bambang Tri terkait perbedaan ya, bentuk gigi, bentuk bibir, bentuk mata dari Jokowi yang ada di foto ijazah dengan Jokowi yang hari ini mantan presiden ke-7 begitu. Jadi itu menjadi dasar simpulan bagi seorang Bambang Trimulyono menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu.
Kemudian ada lagi ya deskripsinya ya. Tidak hanya fontnya yang dipersoalkan oleh Bambang Trimulyono, termasuk dokumen asal muasal sekolah Jokowi. Kan kalau di ijazah SMA-nya kan dia di SMA 4 Surakarta ya, 4 atau 6. Yang sebelumnya itu kan SMA Pembangunan gitu. Ya. Tapi di dokumen ini apa wisuda ya, foto-foto wisuda itu disebutkan bahwa Jokowi asalnya SMA dari Yogyakarta gitu loh. Ini kan nggak nyambung gitu. Masa apakah ini adalah orang yang berbeda begitu loh. Makanya kalau disimpulannya Saudara Bambang Trimulyono, seluruh arsip dan dokumentasi data-data Jokowi di UGM itu sebenarnya bukan data-data Jokowi, tapi data-data Hari Mulyono, yang tidak lain adalah suami dari adik Jokowi. Berarti ini adik ipar Jokowi. Hari Mulyono ini adalah suami dari Idayati. Hari Mulyono ini sudah almarhum, kalau nggak salah 2018 atau 19 yang meninggal. Nah, janda dari Hari Mulyono ini yang bernama Idayati ini yang kemudian dipersunting oleh Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang saat ini tidak lagi menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi gara-gara kasus putusan nomor 90 yang meloloskan ponakannya Gibran Rakabuming Raka bisa nyalon wakil presiden di Pilpres 2019 yang lalu. Nah itu. Bahkan kronologisnya lebih sistematis karena apa? Bambang Trimulyono tidak saja mempersoalkan ijazah UGM Jokowi, tapi juga ijazah SMA-nya. Oke. Jadi kalau menurut Bambang Trimulyono yang dipastikan tidak punya ijazah aslinya itu adalah ijazah SMA dan ijazah UGM. Bahkan dia berani potong telinganya kalau Jokowi punya ijazah asli SMA dan UGM. Nah ini terkonfirmasi Bung Arif. Di dalam proses persidangan yang kami dampingi. Jadi kami bersidang di Pengadilan Negeri Surakarta itu nyaris 6 bulan ya. Menghadirkan ada 22-an saksi, belum lagi ahli ya. Ada saksi dari teman-teman Jokowi, ada saksi dari guru-guru Jokowi, baik teman di SD, SMP, SMA, juga guru di SD, SMP, SMA ya. Yang kesemuanya ketika kami tanya apakah mereka pernah melihat ijazah asli Jokowi, semua menjawab tidak pernah, tidak tahu. Dan dokumen bukti yang dihadirkan jaksa untuk menunjukkan bahwa Jokowi punya ijazah asli itu bukan dokumen asli yang ditunjukkan dengan melampirkan aslinya gitu. Misalnya begini, kalau di pengadilan itu kan kalau pembuktian dokumen itu kan di copy, kemudian ditempel materai, kemudian dilegalisir di kantor pos. Lalu saat ditunjukkan hakim itu akan dicek ini asli atau copy. Nah, ketika menyatakan ini asli, maka orang yang mengajukan bukti itu mengajukan ijazah aslinya untuk sebagai rujukan. Oh, ini dokumen kopi sesuai asli. Lah kemarin nggak ada aslinya. Ketika kita desak ke jaksa, dia katakan kepada kami, waktu itu kan kami di luar ngobrol-ngobrol lagi, lah Pak Jaksa, ada nggak sih ijazah aslinya, biar jelas aja lah, biar tenang gitu ya. Agar apa? Agar ya sudahlah, kalau memang Bambang Tri itu bohong, hukum aja nggak apa-apa. Tapi dasar menghukumnya itu jelas, memang nggak ada ijazah aslinya. Waktu itu jaksa yang menangani kasus Bambang Tri dan Gus Dur mengatakan begini, loh kami nggak punya dokumen lain yang ada dari kepolisian, waktu itu kan perkaranya dari Mabes Polri. Yang ada di dokumen di berkas kami hanya ini. Jadi hanya fotokopi yang legalisiran begitu loh. Padahal fotokopi yang legalisir ini sudah dicek oleh ahli-ahli yang kami hadirkan, itu tidak bisa membuktikan bahwa fotokopi itu asli. Dan itu terbukti juga beberapa sekolah yang kami tanyakan apakah saat memverifikasi itu seorang yang mau melegalisir ijazahnya membawa ijazah aslinya, enggak, katanya cuma utusan dari presiden. Dan saat itu kan Jokowi presiden, jadi siapa yang berani membantah presiden? Betul. Jadi tidak pernah menunjukkan ini aslinya minta dilegalisir, nggak ada. Mereka hanya ngecek ada data nggak gitu, ada. Dan siapa yang jamin kalau ada datanya itu tidak bohong, karena nggak ada aslinya kan? Iya. Nah, lalu kami juga yang ada peristiwa yang menarik itu begini. Saat memeriksa saksi namanya Bambang Nurwindu ya.
Oh iya Mahmud, sorry. Temannya. Mahmud Nurwindu ini diklaim teman SMA-nya Jokowi. Ya. Saat itu kan kami dan hakim itu bertanya, karena semua saksi itu kan nggak pernah melihat ijazah aslinya. Ya. Lalu ditanya, apakah ijazah aslinya ada? Dia menjawab, oh ada, saya bawa. Oh kita saat itu tegang ya. Saya tegang, hakim pun terlihat tegang karena dia kan mau memutus seseorang kan harus punya keyakinan. Kita semua menduga bahwa dia bawa ijazah asli Jokowi untuk menunjukkan bahwa ijazah asli Jokowi itu asli. Begitu dibawa ke depan, ternyata ijazah asli itu bukan ijazah asli Jokowi, tapi ijazah aslinya si Mahmud Nurwindu. Lah, ya itu Bang, nggak menunjukkan bahwa Jokowi ijazahnya asli. Kita tanya itu ijazah Jokowi asli. Jadi kita saat itu menyimpulkan memang ini barang kagak ada gitu. Nah, padahal kami juga berkali-kali menyatakan kalaulah Jokowi punya ijazah asli, sebenarnya kan forum pengadilan itu kesempatan yang besar bagi dia untuk membersihkan reputasinya yang selama ini katakanlah ya difitnah oleh Bambang Tri, ijazahnya palsu begitu kan ya. Tapi ternyata tidak. Nah, kami akhirnya juga meyakini memang Jokowi ijazahnya palsu, nggak punya ijazah asli gitu loh. Sebab apa sulitnya membawa ijazah asli? Oke lah kalau ijazah SD, SMP-nya nggak ada, mungkin udah kelewat. Ijazah S1 game-nya kan nggak mungkin hilang. Betul. Tapi kalau memang hilang ya harusnya dia bikin keterangan pers ya, ijazah saya hilang, rumah saya kebanjiran ya. Dulu kan saya tinggal di dekat-dekat pematang dekat-dekat kali, sungai, bantaran kali, kebanjiran ya. Ijazah saya musnah, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan dia nggak pernah mengatakan itu. Nah, itu yang terjadi. Makanya ketika hari ini ramai-ramai tentang ijazah Jokowi palsu, sebenarnya pemirsa bisa merujuk kepada buku yang ditulis oleh Bambang Tri Mulyono. Analisanya lebih lengkap, lebih sistematis, lebih komprehensif. Bahkan dia bantah sejumlah keterangan saksi-saksi yang selama ini mengklaim bahwa Jokowi itu alumni UGM dan macam-macam. Sampai bahkan dia teliti itu apa sih hobinya si Hari Mulyono, ya dia hobi sebagai mapala sehingga punya anak dikasih nama-nama yang berkaitan dengan anak mapala, ada rimba atau apa gitu. Nah, sehingga kita justru bisa memahami secara komprehensif, wajar dan masuk akal, logis kalau Bambang Tri menyimpulkan ijazah Jokowi palsu, walaupun ujung-ujungnya kan sederhana ujung-ujungnya Pak. Ya kalau ijazah aslinya itu ditunjukkan kan berarti semua tuh anggap saja nggak bener. Nah waktu itu kami sebenarnya khawatir, Bung Arif, waktu menangani kasus itu khawatir begitu ijazah Jokowi ada kan berarti kita membela orang yang salah. Betul. Lah kami kan meyakini kenapa Bambang Tri kami bela karena dia mengatakan ini palsu, aslinya nggak ada. Lah kalau aslinya ada bagaimana? Tapi waktu itu kami juga sebenarnya menunggu-nunggu. Kenapa? Karena kalau ada asli, karena ini pidana ya, bukan perdata, harus mencari kebenaran yang sifatnya material begitu. Maka tidak saja ijazah asli dihadirkan, harus dicek laboratorium forensik. Pertama, jenis kertasnya, umurnya berapa. Ketahuan itu kalau kertas-kertas baru. Kedua, jenis tintanya. Kan bisa aja kertasnya kertas lama tapi diketik barusan. Ada belangko kosong, sisa-sisa dulu. Ya. Ini kan modus di pagar laut, sertifikat laut kan begitu. Betul. Infonya kan ini giri-giri lama kemudian ditulisi baru. Kan tintanya yang nggak bisa bohong. Iya. Kemudian juga fontnya. Apa benar fontnya Times New Roman seperti yang ada di fotokopinya? Kalau benar kan palsu juga begitu loh. Kita udah duga nunggu itu. Tapi ternyata memang berani jaksa saat itu nggak bawa ijazah asli. Kenapa jaksa nggak bawa ijazah asli? Karena Jokowi selaku pemilik tidak menyerahkan ijazah aslinya. Kenapa Jokowi tidak menyerahkan ijazah aslinya untuk pembuktian jaksa di Pengadilan Negeri Surakarta? Karena dia nggak punya ijazah aslinya. Begitu Bung Ari. Iya. Bang Ahmad Fazinuddin, ini kan kita tahu sudah terjadi dan akhirnya putusannya tetap di penjara lah Bambang Tri dan Gus Nur dengan penjara yang cukup panjang sampai dengan detik ini juga belum dikeluarkan. Nah, apakah ada upaya untuk supaya kemudian membatalkan putusan yang telah lalu dan dengan bukti yang baru, yang dengan keterangannya yang baru yang tadi disebutkan oleh Muhammad Fazinuddin bisa menyeret kembali Jokowi ini masuk ke ranah pidana? Kira-kira gimana Bang?
Ya sebenarnya kalau dalam konteks kasusnya Bambang Tri ya, sama Gus Dur ya, bukti yang diungkap oleh Rismon Asiolan Sianipar itu bukan bukti baru. Oke. Tadi saya sudah jelaskan bahwa analisa mengenai On Times News Roman itu sudah ada di buku Jokowi Undercover. Tapi kembali dari sisi keahlian Simon memang saat itu belum dihadirkan. Nah, kita tidak menghadirkan ahli digital forensik dalam perkara itu. Begitu. Nah, persoalannya apakah akan bisa jadi bukti baru untuk melaporkan Jokowi atas dia berarti yang mengedarkan kabar bohong kan, berarti bukan Gus Dur kan. Betul. Dia yang menyebarkan keonaran. Nah, ada beberapa problem. Yang pertama, pasal mengedarkan kabar bohong dan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat itu sekarang sudah dihapus karena sudah diuji oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Jadi pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu dinyatakan tidak berlaku. Berarti tidak bisa dikenakan kasus pada kabar bohong. Padahal itu kan yang ancaman pidananya kan 10 tahun tuh, mantap tuh. Kan Gus Dur sama Bambang Tri itu kan awalnya kan dituntut 6 tahun. Dituntut 10 tahun karena menggunakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kabar bohong tadi begitu. Nah, itu. Tapi memang masih bisa dituntut dengan pasal 263 KUHP atau pasal 266 KUHP. Apa itu pasal 263? Yakni pasal tentang pemalsuan dokumen. Kalau 266 itu tentang memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Ya 6 dan 7 tahun lah. Jadi bisa ditahan juga. Nah, tapi apa problem lagi lanjutannya? Problemnya adalah penegak hukumnya. Polisi kalau Kapolrinya masih Listio Sigit Prabowo sudah dapat diyakini 100 miliar % pula. Sama ya? Ya sama, tidak akan memproses hukum laporan terhadap ijazah palsu Jokowi. Begitu ya. Nah, artinya ini kan jadi problematik negara nih, Pak Ahmad Khazainuddin. Bagaimana sebuah negara yang besar, Indonesia ini, pernah memiliki satu presiden yang sebut sajalah ijazahnya itu kontroversi, kira-kira begitu ya. Kontroversi dan sampai dengan hari ini masih tetap bergulir. Ini kan jadi cacat yang luar biasa bagi negeri ini, dan kalau ini dibiarkan ini akan menjadi catatan buruk dan bisa berulang, Pak Ahmad Khazainuddin. Kalau tidak kemudian negara ini menyelesaikan soal kasus ini, meskipun dia sudah tidak jadi presiden, tetap saja kalau menurut saya itu membuat cacat permanen ke depan. Nah, kira-kira ada pintu lain nggak, Pak Ahmad Khazainuddin, untuk kemudian ini bisa diperkarakan lagi, Pak Ahmad Khazainuddin? Iya, sebenarnya kan kegelisahan itu ya. Miris atau suasana kebatinan kita sebagai anak bangsa itu kan prihatin dengan masa depan bangsa dan negara kita karena punya legacy yang buruk ya, pernah dipimpin oleh seorang presiden yang berijazah palsu, atau meminjam yang antum sampaikan tadi, setidaknya pernah dipimpin oleh presiden berijazah yang penuh kontroversi. Itu pula sebenarnya yang melatar belakangi kami dulu mau ditunjuk oleh Bambang Tri untuk menjadi tim pembela. Dan itu yang pernah saya ungkap di channelnya Refli Harun ya. Begini argumentasi saya. Saat itu kan Gus Dur memverifikasi Bambang Tri apakah dia benar ya memberikan keterangan ijazah Jokowi itu palsu dengan metode mubahalah. Nah, dengan mubahalah itu Gus Dur akan membuat kesimpulan ya, apakah ijazah itu asli atau sebenarnya benar-benar palsu seperti yang disampaikan oleh Bambang Tri Nah, Bambang Tri siap mubahalah. Nah, dengan mubahalah itulah kemudian Gus Dur juga meyakini ijazah Jokowi itu palsu. Nah, kami advokat, kami kan ada cara untuk memverifikasi, yakni melalui pengadilan. Makanya sebelum Bambang Tri dan Gus Dur itu ditangkap di kasus pidana, sebenarnya kita duluan yang menggugat
Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Soal kebohongan ya? Bukan, gugatan perbuatan melawan hukum tentang ijazah palsu. Jadi sebelum Bambang Tri itu diproses dengan Gus Dur, kita duluan yang masuk menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2021 kalau nggak salah ya. Tapi dalam perjalanan baru sidang pertama, belum sidang malah udah terdaftar ya saat itu. Nah, Gus Dur dan Bambang Tri ditangkap, lalu kita cabut. Nah, saat itu kami tetap optimis. Kenapa? Karena walaupun tidak bisa kami buktikan melalui proses perdata, akhirnya kan di proses pidana juga beban pembuktian itu balik ke jaksa kan. Berarti jaksa yang harus menghadirkan ijazah asli ya kan? Karena dia yang mendakwa Gus Dur. Kaidah hukumnya kan siapa yang mendakwa dia yang harus membuktikan. Karena mereka mendakwa Bambang Tri dan Gus Dur mengedarkan kabar bohong dengan mengatakan ijazah Jokowi palsu, maka dia punya kewajiban yakni jaksa untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi tidak palsu. Caranya apa? Ya dengan membawa ijazah aslinya. Nah sebenarnya kemarin harusnya divonis bebas Gus Dur dan Bambang Tri. Kenapa? Karena jaksa tidak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Kenapa? Karena jaksa tidak bisa menghadirkan ijazah asli Jokowi di proses pengadilan. Nah, kenapa sih kami kemudian getol membela? Karena ini sebenarnya kami tidak sedang membela Bambang Tri saja, bahkan juga tidak sedang mendakwa Jokowi ya yang ijazah palsu, tapi kami sedang menyelamatkan sejarah dan legasi bangsa dan negara kita. Jangan sampai ya ada noktah sejarah bangsa ini punya presiden ijazahnya palsu dan itu dibiarkan gitu loh. Dan ini bukan persoalan seorang Bambang Tri saja, bukan persoalan seorang Gus Dur saja. Ini persoalan 280 juta rakyat Indonesia. Masa kita 280 juta ini mau dipimpin oleh presiden yang ijazahnya palsu, atau ridho setidaknya punya sejarah ya presidennya pembohong, presidennya palsu. Nah, itu harus dibersihkan melalui apa? Proses pengadilan. Nah, sebenarnya kemarin kalau saudara Joko Widodo itu benar-benar punya ijazah asli dan memberikan kepada jaksa agar dibawa ke pengadilan untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli, ini kan sebenarnya membersihkan sejarah Indonesia. Betul. Tapi saudara Joko Widodo tidak mau membersihkan sejarah Indonesia, bahkan sejarah dirinya sendiri yang menyatakan bahwa dia ijazahnya palsu. Nah, kesimpulannya apa? Ya memang nggak punya ijazah asli. Gimana mau membersihkan? Begitu, Bung Arif. Ya, yang terakhir nih Bang Ahmad Fadiluddin, ini kan terkait dengan satu lembaga pendidikan yang cukup besar ya. Itu Universitas Gadjah Mada. Dan dulu pernah ada satu konferensi pers yang pada pokoknya adalah membela Jokowi bahwa pernah sekolah di sana dan berijazah di sana. Nah ini secara hukum seperti apa ini Bang Ahmad Fadiluddin? Nah ini kan saya juga sama pandangannya seperti yang disampaikan oleh Rizwan Asyolan Sianipar. Ini Rektor UGM, Ola Emilia ya, Bu Profesor Dr. Ola Emilia, yang memberikan rilis saat kita menggugat itu kan langsung direspon oleh UGM tuh. Konferensi pers. Dia meyakini ya, bahasa meyakini itulah yang kemudian dipersoalkan oleh Bang Egy Sujana. Karena harusnya kan UGM tidak meyakini tapi memastikan berdasarkan dokumen bukti yang ada di UGM. Tapi ini tidak, cuma meyakini. Kalau meyakini kan keyakinan orang beda-beda. Iya. Dia yakin kita enggak. Iya, tapi kalau dipastikan ada bukti ya selesai. Dan harusnya bukti itu juga dibawa ke pengadilan. Tapi sampai hari ini UGM pun tidak mampu menunjukkan ijazah asli Jokowi. Makanya ini tanggung jawabnya menurut saya ya, teman-teman di Sivitas Akademika UGM baik yang masih aktif ya, termasuk para dosen, rektor, ya semuanya lah, Sivitas Akademika termasuk alumni harus tergerak. Artinya hari ini bukan hanya membersihkan legasi bangsa Indonesia, tapi juga membersihkan legasi kampus UGM. Betul. Jangan sampai UGM dicap oleh masyarakat sebagai kampus yang menelurkan alumni berijazah palsu gitu loh. Ini bahaya ini. Kasihan kawan-kawan yang di UGM. Kenapa? Ini beban psikologi loh. Kawan-kawan yang dulu ya, alumni UGM itu kalau ditanya masyarakat, Mas, kuliah di mana? UGM itu bangga. Mas, alumni mana? UGM itu bangga. Kalau sekarang ditanya, Mas, kuliah di mana? Mas, alumni mana? UGM. Mas,
ijazahnya asli nggak? Iya, kenapa? Ya Allah. Ya karena kalau seorang sekelas Jokowi aja bisa dipalsukan, padahal itu kontrol publiknya kan tinggi, besar. Presiden dikontrolnya kan ketat. Apalagi orang-orang yang nggak dikenal yang bisa saja ngeprint 100 ijazah dalam sebulan kan bisa. Betul. Gitu. Jadi itu yang menurut saya harus diingatkan. Juga bukan hanya mengembalikan kepercayaan kepada UGM ya, mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga sivitas akademika di negeri ini. Kita prihatin ya, UGM itu dipermalukan oleh Jokowi gara-gara ijazah palsu. UI. Sementara UI juga ikut dipermalukan oleh disertasi bodongnya punya Bahlil Lahadalia. Alih-alih mendeo Bahlil malah diminta memperbaiki disertasinya. Ini kan kacau Republik ini. Jadi itu Bung Arif. Jadi kita pun hari ini membahas itu kan dalam rangka untuk mengingatkan seluruh rakyat, kita harus bareng-bareng memperbaiki legasi bangsa ini, memperbaiki legasi dunia pendidikan, khususnya sivitas akademika, pendidikan tinggi loh. Kalau yang malsuin SD pun masih, ya walaupun nggak bisa dibenarkan juga gitu loh. Kan bisa ikut paket. Iya, karena bisa aja ikut paket. Nggak ada paket ya kan? Iya, ada UT juga sih, Universitas Terbuka. Tapi kan nggak diakui dari Universitas Terbuka. Iya. Itu kan diakui dari lembaga sekelas UGM tuh. Iya. Bukan UGM Universitas Gambar Matahari, bukan. Universitas Gajah Mada. Begitu. Menjadi kampus terbaik se-Asia loh. Betul. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih Bang Ahmad Kozinuddin. Ini mudah-mudahan bisa mencerahkan masyarakat. Dan tadi ya pesan Bang Ahmad terakhir tadi penting menurut saya. Baik para mahasiswa, alumni, dosen, harusnya sama-sama untuk mencermati ini dan sama-sama untuk mengkoreksi ini bersama ya. Jadi catatan bersama dan syukur-syukur ini bisa jadi gugatan baru Bang Ahmad Kozinuddin terhadap Presiden Jokowi. Mantan Presiden Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.